Biar makin semangat, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamun ala sadina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta hidayahnya lah kita dapat bertemu kembali, berkumpul, bertatap muka di kelas private bersama tim Sobat Ngaji malam hari ini dalam keadaan sehat dan juga selawat serta salam semoga tetap tercurah rahmatnya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat pula di yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu semua, selamat malam dan juga selamat bergabung. Alhamdulillah di sini sudah pada hadir ya. Ada Ibu Hani, Ibu Lucy, Bapak Heni, Ibu Novida, Ibu Sutriyati, Ibu Yuli, dan Ibu Ami. Bagaimana nih kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Bagi yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan kesehatan kembali untuk bisa beraktivitas kembali. Amin ya. Nah, Bapak Ibu semua, nggak terasa nih ya, tak terasa untuk malam hari ini kita sudah di pertemuan keempat ya di modul B. Insya Allah malam hari ini kita akan memurojaah pelajaran sebelumnya dan kita bereskan modul B-nya pada malam hari ini bersama tim asatid dari tim Sobat Ngaji ya. Dan Alhamdulillah di sini sudah ada beliau, ada Ustadz Salman sudah bergabung ya. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz kabarnya pada malam hari ini. Alhamdulillah, insyaallah sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus Pak Ustadz untuk selalu Amin. membersamai kita seterusnya ya. Amin Amin ya rabbal insyaallah. alamin. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita beralih, mangga ya dipersiapkan untuk modulnya. Insya Allah modulnya masih sama di modul B, akan kita selesaikan pada malam hari ini. Dan juga catatan serta musab, juga internetnya ya dikondisikan ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala dan materi yang kita dapat pada malam hari ini dapat kita terima dengan baik dan maksimal seperti itu ya. Agar diberikan kelancaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempat sifat serahkan kepada Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Syukron Teh Syifa. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Dari nikmat-nikmat tersebut dapat kita sekarang melakukan aktivitas seperti yang biasa kita lakukan setiap harinya. Kita melakukan aktivitas daripada bangun tidur hingga ke mau tidur lagi seperti itu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berdoa dari bangun tidur kita bersama Al-Quran. Nah, sekarang mau tidur lagi kan nanti ya. Nah, tidur lagi, mudah-mudahan kita juga bersama bersama Al-Quran seperti itu. Nah, ada seorang guru kami mengatakan bahwa jika kamu bangun bersama Al-Quran, ya, jika kamu nanti tertidur ketika membaca Al-Quran, atau tertidur ketika sedang belajar Al-Quran, ataupun capek kemudian tertidur ketika sedang memurojaah hafalan, maka kata guru kami mengatakan barangkali ya insya Allah nanti ketika antum bangun, antum bersama Al-Quran pula. Nah, bangunnya di sana antara dua, bangun masih di dunia, atau bangun sudah di
sudah di surga insya Allah ya. Tapi melalui alam barzakh dulu ya. Nah, itu. Alhamdulillah kita harus bersyukur kita diberikan nikmat sehat. Tadi ada Ibu siapa? Ibu Hani, Ibu Luciana, Ibu Novida. Alhamdulillah ya, senang sekali teman-teman eh, semangatnya luar biasa. Ya, saya ketika mengajar kemudian mendengar ada suara ibu-ibu itu semangatnya itu luar biasa ya. Seperti itu. Jarang saya mendengar ada suara pemuda-pemuda, tapi suara ibu-ibu, suara bapak-bapak itu sering saya mendengarnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Ya Rabbal Alamin. Hmm. Gimana untuk materinya? Apakah kita lanjutkan atau kita murojaah dulu langsung? Ya. Yang baiknya adalah gimana Ustadz? Gitu ya. Yang baiknya adalah gimana Ustadz? Betul ya. Alhamdulillah. Karena ada Ibu, ketika saya pernah mengajar, Ustadz, kita jangan merojaah ya hari ini. Lah, kenapa? Saya bilang, karena anak udah mungkin. Masya Allah seperti itu. Barangkali di sini Ibu Bapak semua sudah mungkin. Ustadz, kita lanjut saja Ustadz ke materi berikutnya. Jangan sampai ada merojaah lagi Ustadz. Anak sudah paham, sudah apa ya maksudnya sudah di luar kepala seperti ya. Di luar kepala itu gimana ya? Hafal di luar kepala itu repot ya. Seharusnya hafalnya di dalam kepala seperti ya. Tapi tidak apa-apa. Walaupun sudah hafal di dalam kepala, sudah hafal di dalam hati, kita tetap murojaah. Ya, kita tetap murojaah. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita biasakan untuk berdoa ya. Walaupun nanti ketika di pertemuan-pertemuan berikutnya, ketika dengan saya tidak dipimpin berdoa bersama, teman-teman usahakan berdoa masing-masing. Gimana doanya Pak Ustadz? Doanya ada di Quran surah Toha ayat 114. Ya, Allah perintahkan di sana qala rabbi zidni ilma ya. Maka boleh pendek saja boleh ya. Rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Atau boleh dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, seperti atau boleh Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin gitu ya. Nah, itu untuk apa? Untuk dipermudah ketika kita belajar Al-Qur'an. Adapun doa yang lain misalkan doa yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, misalkan Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, nah, itu boleh juga ya. Supaya apa? Supaya kita mudah-mudahan dipermudah oleh Allah untuk belajar. Sebentar ya. Eh, iPad-nya baterainya habis. Baik, maaf ya. Di pertemuan kita kali ini, insya Allah kita akan sama-sama melanjutkan materi kita di modul yang B ya, insya Allah. Sebelum modul B kita selesaikan, kita merojaah dulu di modul pertama. Di modul pertama kita sudah belajar tentang mad tabi'i. Mad tabi'i yaitu mad yang dibaca dua dua harokat ya, mad yang dibaca dua harokat. Ada berapa jenis? Bukan ada berapa jenis. Ada berapa tanda jika kita ingin mengetahui bahwa itu adalah mad tabi'i? Ayo, ada berapa tanda? 7. Ada 7 tanda. Rumusnya apa? 322. 322. 322 itu apa? Ada 3, ada 2, ada 2. Nah, tiganya apa? Oh, afwan. Ininya belum ditekan. Nah, tiganya apa? Duanya apa? Dua lagi apa? Fathah, Nah, domah, domah. oke, yang tiga apa? Yang tiga Fathah, 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 fathah. Yang fathah. dua apa? Yang dua Domah, kasro, domah. kasro. Kemudian yang dua lagi Domah, doma, domah. Agama, Domah. doma. Nah, seperti itu agama, ya. Boleh dengan cara seperti itu untuk menghafalnya ya. Oke, kita sudah tahu. Oh, Ustadz, sekarang anak udah tahu kalau ada fathah, kemudian nanti bertemu dengan apa? Salah satunya Alif, misalkan dengan alif, kemudian dengan alif alif bengkok, bengkok, kemudian alif berdiri. fathahnya berdiri. Berdiri. Nah, ya. Fathahnya berdiri ya. Kalau alif memang Iya, patah. Alif ini yang bengkok Ustadz. Iya, iya. alif berdiri. Iya, alif berdiri, alif berdiri.
Ya, alif berdiri boleh ya, karena alif ada yang bengkok, ada Ustaz. Yang ini ya, nah, ada Ustaz, betul ya. Fathah berdiri ya, fathah Nah, berdiri. fathah berdiri. Oh, jika ada fathah, kemudian di depannya ada alif berdiri, boleh ya. Alif berdiri, Ustadz, dibaca Berdiri. 2 harokat. Contohnya gimana, Ustadz? Contoh bentuknya. Nah, kita sudah ketemu Fathah berdiri. bagaimana bentuk ketika ada fathah bertemu dengan alif alif berdiri. Contohnya di kata ini. Yang mana yang fathah? Yang fathah adalah yang disertai huruf huruf ba. Lupa. Ya. Kemudian alifnya yang mana? Yang ini. Maka ini dibacanya dua harokat. Ba, ba, Nah, ba. ba- Seperti ini ya. ba- Bedanya Ustadz, ketika dibaca panjang 2 harokat dengan dibaca 4 harokat apa? Nah, sudah kita bahas. Kalau 2 harokat itu 2 ketukan. Ba, ketukan. ba. Ba- Kalau 4 sampai dengan 5 harokat dia 3 ketukan Lima tapi ketukan. lambat ya. Ba, ba, ba. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang coba kita pemanasan dulu untuk melatih pola mad 2 harokat. Nah, di sini ada Ibu Sulasmi. Gimana kabarnya Ibu Sulasmi? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Masih ingat ya dengan pola mad 2 harokat? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Nah, saya minta Ibu Sulasmi baca yang huruf huruf kho. Mana di kho. Nah, huruf kho ya. Kho. Ini sengaja saya tidak lihatkan gambarnya ya. Mudah-mudahan ingat. Template-nya Kho. bana bana baununa Kho. binabina baini buna bana baununa binabina baini buna. Nah, tinggal diganti dengan huruf kho. Silakan. Nah, Afwan, sebentar. Khona, khon. Enggak. Enggak pas. Khona, khona, khona. Khona, khoini, nuna. Enggak. Enggak, ini Ustaz. Dulu, belum. Oke. Belum, Belum Ustaz. hafal? Iya. Belum hafal, Ustaz. Nah, sebentar ya. Ini saya off-kan dulu kameranya. Chargingnya tidak masuk ya. Sebentar, mohon izin. Khona, khona, khona. Nah, alhamdulillah. Baik, coba Ibu Sulasmi boleh ikutin saya ya. Oh, iya, Khona Ustaz. khona khaununa khona khoini khuna. Silakan. Khona, khona, khoina, khuna, khona, Baik. khoi. Ah, boleh dilihat dulu ya. Nanti ketika sudah lancar langsung saya sembunyikan. Mana huruf? Nah, ini huruf kho. Silakan coba dibaca. Mana? Afwan. Ini ha. Ini kho. Iya. Khona khona. Khona, khona, khauna, khona, Baik. khona, khauna, nuna. Ulangi. Khona khona khaununa khina khina khaini khuna. Khona khona khaununa khina khina khaini khuna. Ya. Khona, khona, khaununa, khina, khaini, khuna. Khona, khaununa, khina, khaini, khuna. Sudah hafal? Belum. Belum. Sekali lagi berarti. 1, 2, 3. Khona, khaununa, khina, khaini, khuna. Khona, khaununa, khina, khaini, khuna. Baik. Belum hafal? Coba Ustaz. Boleh dicoba saja. Silakan. Polanya dengan huruf shin, tapi yang dibaca huruf kho ya. Silakan. Khona, khauna, nuna, khina, khaini, khuna.
khona khona khai khaununa khina khaini khuna. Masya Allah, itu sudah lancar ya, Alhamdulillah. Lanjut, ada Bapak Heni. Coba minta bacakan huruf ro, tapi tidak lihat. Nah, Rona rona raununa rina rina roini runa. Rona rona raununa rina rina roini runa. Alhamdulillah lancar ya, Bapak Heni. Alhamdulillah. Lanjut, Bapak Iwan. Huruf to. Nah, huruf to. Ada Pak Iwan? Ya Ustaz. Silakan, huruf to. Tona tona taununa tina tina taini tuna. Bukan tai, tapi toi. Oi. Ulangi. Tona tona taununa tina tina taini tuna. Tona tona taini tuna. Tina Nanti jangan tina. sampai terbaca tai ya, tapi to. Oi. Tetap ya, to. Tona taununa tina tina toini tuna. Nah, seperti itu ya. Bagus, Masya Allah. Lanjut, Ibu Hani. Ibu Hani udah belum? Belum ya? Ibu Hani Belum, Ustaz. silakan. Ibu Apa? Hani huruf nun. Nun. Ya. Depan. Nah. Na nuna ni na ni na na ini nuna. Na nuna ni na ini nuna. Masya Allah, lancar ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu Luciana. Ibu Luciana, silakan. Ya Ustaz. Bacakan huruf waw. Wana waununa wina wina waininuna. Wana waununa wina wina waininuna. Masya Allah, lancar juga. Lanjut, ada Ibu Novida. Ibu Novida, silakan bacakan huruf lam. Mohon bimbingannya Ustaz ya. Ustaz. Ya. Lana laununa lina luna. Ulangi. Lana laununa lina laini luna. Lana laununa lina lainina ya saja. Ustaz. Laini luna. Laini luna. Nah, betul. Ulangi. Lana laununa lina laini luna. Terus, Lana laununa lina laini luna. Masya Allah, mumtaz, lancar, Alhamdulillah. Nah, Lanjut, jazakallah. ada Ibu Nurita. Ibu Nurita minta bacakan huruf mim. Mim. Huruf mim. Mana mana baun baun Bukan huruf ba ya, tapi ma. Mana-mana, mana-mana. mana ya. Mana mau nuna minam maini muda. Mana mau nuna minam minamuna. Masya Allah, kurang lancar. Diulangi. Mana-mana maununa mina maini muna. Mana-mana maununa mina maini muna. Gitu. Harus bisa sampai gitu ya. Coba ulangi. Mana mau nuna mina maini muna. Mana mau nuna mina maini muna. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah, lancar ya. Walaupun 2 periode ya, tapi tidak apa-apa.
Lanjut. Ada Ibu Sulasmi udah ya tadi, udah. Ibu Sutriyati. Ibu Sutriyati minta tolong bacakan huruf apa ya? Huruf dal. Dal. Mm-mm. Salah. Dana dana daununa di nadi nadaini duna. Dana dana daununa di nadi nadaini duna. Mumtaz, Masya Allah, lancar ya, lancar sekali. Ada Ibu Yulida, Pontianak, minta tolong bacakan huruf iya. Yana yana yaununa yina Yaununa. yana yana yaununa yina yina yaini yuna. Yana yana yainuna yana 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 yaununa. yina yina yaiyuna. Ulangi. Yana yana yainuna yina yina yaiyuna. Yana yana yainuna yina yina yaiyuna. Iya, 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 iya. Ulangi, ulangi ya. Yana yaununa yina yina yaini yuna. Nah, gitu. Yana yana yaununa yina yina yainuna. Yana yana yainuna yina Yana yana yau. yina. Kebelet-belet Ustadz Tidak menghafalnya. apa-apa. Ulangi sampai lancar. Yana yana yainuna yina Yana yina. yana yau. Ah, yau dulu ya. Yana Yana yau yana yau. yana yau. Yana yana yaununa yina yina yaiyuna. Yana yana yauyuna yina yina yaiyuna. Ya, tidak apa-apa ya, alhamdulillah. Tapi tadi ada sedikit yang keliru ya di kata ketiga. Yana yana yaununa ya, bukan yaiyuna. Nah, nanti silakan dicek kembali. Apa nih Ustaz? Masya Allah. Ada Ibu Mina Puspa. Bisa langsung bergabung? Assalamualaikum Ustadz, maaf baru bergabung. Ya, tidak apa-apa. Silakan bacakan pola mad 2 harokat, tetapi dari huruf bacakan ya, dari huruf apa ya? Huruf bod. Oh, saya belum bisa makroja ini Ustadz, maaf. Bisa tolong ini? Bo, Bo sebisanya saja dulu. Bo do, yang penting bukan dal ya. Jangan dibaca do, dana, tapi pokoknya do. Sebisanya zo, aja. zo, zona, zona, zonuna, dina, dina, daini, zuna, zona, zona, zonuna, dina, dina, daini, duna. Nah, alhamdulillah lancar. Cuman tadi di akhir ada sedikit ke huruf dal ya. Jadi Oh, huruf bod itu sama ketika kita mengucapkan walad zo, dolin. zo, Nah, zo, zo. walad dolin. Dona donuna dina doini duna. Dona donuna dina doini duna. Ah, seperti itu ya. Alhamdulillah tidak apa-apa. Tapi sudah lancar. Alhamdulillah ya. Nah, itu untuk pola nanti silakan ya, boleh mandiri nanti di latihan. Apalagi yang kayak tadi ya ada huruf ya, kemudian ada huruf mim. Nah, yang hurufnya itu makhrajnya itu berdekatan, nah itu biasanya dia sulit seperti itu ya. Contoh misalkan huruf ba dengan huruf mim. Nah, kan mana maununa. Nah, ya, tadi mama nanti ya. Nah, nunu. Nah, nanti hati-hati. Kemudian huruf ba, nah itu insya Allah sudah terlatih karena kita sudah sering seperti Allahu a'lam bissawab. Nah, setelah kita sudah paham jenis daripada mad 2 harokat, kita sudah lancar membacanya dari huruf hamzah sampai ke huruf ya, ya, kita sudah lancar semuanya ini kita sudah kuasai ya. Nah, insya Allah
nanti ketika kita masuk ke dalam bacaan Al-Quran, langsung kita praktek di dalam ayat-ayat Al-Quran, maka kita tidak akan lagi keliru. Ya. Nah, nanti itu banyak sekali ya huruf-huruf yang sulit disebutkan, berat disebutkan. Bahkan ketika saya rasakan sekarang, misalkan kita membaca Quran Yusuf, misalkan Quran Yusuf, surah Yusuf, misalkan itu masih sulit ya. Karena tadi apa? Dia padat ya, huruf-hurufnya padat seperti itu. Nah, nanti bisa dengan pola yang ini, teman-teman bisa latihan ya sampai terasa ringan ketika mengucapkan seperti itu ya, sampai terasa ringan seperti itu dalam pengucapannya. Selain daripada mad 2 harokat, ada mad 4 harokat ya. Ada berapa jenis mad 4 harokat? 2. Ada 2. Nah, ya, ada 2 jenis. Apa saja? Yang pertama adalah mad 45 harokat yang dibaca panjang ketika bertemu dengan Hamzah. hamzah. Ya, dibaca 4 sampai 5 harokat. Sawaun. Nah, kemudian bertemu dengan alif berharokat. Nah, dari sebelumnya kita sudah belajar, ada yang namanya hamzah, ada yang namanya alif. Seperti itu ya. Ada yang namanya hamzah, ada yang namanya alif. Nah, situ. Pernah nggak kita berpikir bacanya sama, tetapi kok hurufnya bisa berbeda. Contoh, ini dibacanya apa? Yo, yang ini dibacanya apa? A. Oke. Kemudian saya tulis seperti ini. Ini dibacanya A. A. Terus saya tulis lagi seperti ini. Ini dibacanya A. Nah, ya. Terus apa Ustadz perbedaannya? Ada alif, ada hamzah. Nah, nanti akan kita pelajari. Itu yang akan kita pelajari nanti ketika di halaman berikutnya. Sebelum itu kita masuk ke pola terlebih dahulu ya. Tetap kita murojaah ya. Jadi jangan sampai kita melupakan pola-polanya. Karena pola ini buat kita latihan. Kalau tadi di huruf ba di contoh pola, sekarang ada huruf hamzah, ada huruf ba, ada huruf ta. Berarti kita coba selain daripada huruf a, huruf ba, huruf ta, ya. Coba kita contoh, misalkan kita baca dengan huruf jim, ya. Berarti di sini diganti ja, kemudian ja. Berarti gimana Ustadz bacanya? Jana 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 jaa jana 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 jaa. Bisa? Nah, insya Allah ya. Coba saya contohkan sekali lagi, kemudian baru boleh dibacakan oleh Bapak Ibu ya. Jana 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 jaa jana 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 jaa. Silakan. Jana 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 Baik, sekarang kita ganti ke huruf H. Ya. Huruf H. Ini gimana? Nah, ya. Baik, cukup. Sekarang coba diganti dengan huruf mim. 1, 2, 3. Mana
Masya Allah, luar biasa ya. Alhamdulillah. Terakhir sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Coba ke huruf yang sedikit sulit ya. Ke huruf huruf ya. 1, 2, 3. Ya ana ya ana ya Masya Allah, lancar ya semuanya. Alhamdulillah ya. Lancar, Alhamdulillah. Karena barengan, jadi kelihatannya lancar seperti itu ya. Nanti ada waktunya kita coba masing-masing. Nah, untuk materi yang ini masih ingat ya, apabila tanda alisnya sudah hilang, ya, tetapi mad 2 harokat masih bertemu dengan huruf hamzah, maka tetap dibaca berapa harokat? 4 sampai dengan 5 harokat ya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah kalau masih ingat. Alhamdulillah. Untuk materi hari ini adalah materi baru untuk melanjutkan materi-materi yang sudah kita pelajari di modul B insyaallah ya. Judulnya adalah keterangan perbedaan cara baca mad munfasil jaiz. Maksudnya apa Ustadz? Di sini kita pahami dulu satu, ada keterangan. Oke, kita pahami bahwa keterangan itu apa. Kemudian perbedaan cara baca mad. Berarti kalau kita bicara perbedaan, berarti ada berbagai cara membacanya. Seperti itu ya. Berarti ada cara satu, ada cara dua. Maka disebutlah kedua ini adalah perbedaan. Oh Ustadz, berarti mad 4-5 harokat itu ada perbedaan. Ada. Nah, yang disebut mad 4 harokat sampai dengan 5 harokat yang akan kita sampaikan dalam perbedaan pembacaan adalah mad munfasil. Nah, mad munfasil itu yang gimana Ustadz? Mad munfasil itu yang apabila dia dibaca 4 sampai dengan 5 harokat dengan posisi dia terpisah. Masih ingat ya? Berarti dia terpisah maksudnya apa? Dia berada dalam dua kata. Ya, contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Nah, fiha abada. Nah, itu adalah dua kata ya. Satu bagian fiha, satu lagi bagian abada. Contoh yang lain misalkan. Nah, ini ma amaro. Nah, ya. Kemudian contoh lagi bima unzila. Nah, ya. Itu adalah mad munfasil. Dengan ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ada mad bertemu dengan alif berharokat. Karena ketika mad 4 sampai dengan 5 harokat itu bertemu dengan alif berharokat, pasti ya, bukan pasti ya, maksudnya bisa diyakinkan itu berada dalam dua kata seperti itu. Tapi Ustadz, Ana pernah lihat dia dalam satu kata Ustadz. Nanti ada, kan kita bahas. Nanti ada mad yang seharusnya secara penglihatan kita dia dibaca sebanyak 4 sampai dengan 5 harokat karena dalam satu kata, padahal itu adalah dua kata. Ya, paham ya? Jadi mad yang akan kita bahas sekarang adalah mad munfasil namanya, ya. Jadi yang dia dalam dua kata itu adalah munfasil, ya. Dua kata sama dengan munfasil menggunakan huruf shad, ya. Nah, itu. Pertama, mad munfasil yang hukumnya jaiz, ya. Nah, jadi mad munfasil ini hukumnya jaiz, ya. Nah, apa itu Ustadz? Kok dikasih hukum jaiz? Nah, nanti kita akan pelajari. Menurut jalur thariqah, nah, jalur itu apa? Jalur itu bisa kita sebut dengan jalan, ya. Nah, thariqah ini apa? Thariqah ini bahasa Arabnya adalah jalan, ya. Jadi jalur jalan, nah seperti itu. Misalkan saya ingin pergi ke Jakarta melalui jalur apa tol misalkan seperti itu, maka melalui jalur jalan tol seperti itu ya, maksudnya dari kata berikut. Nah, melalui jalur siapa?
jalurnya Imam Asy-Syatibiyah, ya. Karena bacaan Al-Qur'an kita itu sekarang melalui jalur Imam Syatibiyah, ya. Jadi runtutannya itu kita nih paling bawah, kemudian ada Imam Asy-Syatibiyah. Imam Asy-Syatibiyah kemudian meriwayatkan bacaan daripada Imam Hafiz. Kemudian Imam Hafiz dari Imam Asim, kemudian Imam Asim daripada Imam Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami daripada sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib belajar kepada para sahabat yang 5 yang Rasulullah SAW yakini mereka berlima ini adalah sebagai pengajar Al-Quran. Salah satunya adalah Utsman bin Affan, Ibnu Abbas, ya, kemudian Ibnu Mas'ud, ya. Nah, kemudian orang 5 ini belajar kepada siapa? Langsung belajar kepada Rasulullah SAW. Jadi itu runtutannya, ya. Nah, jadi menurut Imam Asy-Syatibiyah ketika ingin membaca mad munfasil, ya, yang bentuknya seperti ini, Imam Syatibiyah menyepakati dia dibaca 4 sampai dengan 5 harokat. Ya, ingat ya, Imam Syatibiyah 4 sampai dengan 5 harokat. Jadi sekarang kita bacanya pakai yang jalur mana? Kita pakai jalur Imam Syatibiyah, ya, Imam Syatibiyah. Kemudian ada yang jalur lain, ya, cara baca lain. Menurut siapa atau jalur siapa? Jalurnya Imam An-Nasr, ya. Imam An-Nasr itu siapa? Imam An-Nasr itu adalah Imam Ibnul Jazari, ya. Imam Ibnul Jazari ini menulis kitab yang namanya An-Nasr, ya, An-Nasr fil Qira'atil Ashr atau Thayyibatun Nasr, ya, Thayyibatun Nasr. Pertama, beliau menulis kitab yang namanya An-Nasr fil Qira'atil Ashr. Kemudian diringkaslah buku itu menjadi Thayyibatun Nasr. Ya, maka jalur Imam Al-Jazari itu, ya, jalur Imam Al-Jazari disebut dengan jalur Thayyibatun Nasr. Karena apa? Karena buku beliau yang menjelaskan tentang jalur-jalur periwayatan bacaan Al-Quran itu adalah Thayyibatun Nasr. Ya, seperti itu. Sampai di sini, paham? Halo? Bapak Ibu semuanya? Insya Allah ya. Jadi Boleh baca ada dua ya, dua. Ustaz? Hah? Boleh 4, 5 atau boleh 2 harkat itu kalau bacanya Ya, sedikit sekarang. boleh dibaca 4 sampai dengan 5 harokat. Itu jalur siapa? Yang meriwayatkan, apa ya maksudnya? Meriwayatkan bacaannya sampai kepada kita itu adalah Imam Asy-Syatibiyah 4 sampai dengan 5 harokat. Ya. Kemudian ada yang membaca, misalkan kita mendengar Ustadz, ana pernah mendengar mad munfasilnya ya dibaca 2 harokat. Nah, biasanya beliau ini yang membaca 2 harokat itu mengambil daripada riwayat Imam Ibnul Jazari. Ya, Imam Ibnul Jazari. Ya, Ibnul Jazari ini siapa? Penulis kitab Thayyibatun Nashr, seperti itu ya. Maka ada yang baca berapa harokat, ada yang baca 2 harokat. Tapi ingat, ini khusus mad munfasil, ya. Nah, catatannya itu mad munfasil. Ini ada 2 cara pembacaan. Insya Allah paham ya sampai di sini. Kita pelan-pelan. Insya Allah ya, alhamdulillah. Nah, contohnya misalkan kita mengambil riwayat bacaan Imam Syatibiyah. Jadi dibaca 4 sampai dengan 5 harokat. Walahum fiha azwajum mutahharah. Oh, besok kita mengambil riwayat bacaan daripada Imam Thayyibatun Nasr, ya, Imam Al-Jazari. Berarti kita baca 2 harokat. Walahum fiha azwajum mutahharah. Nah, seperti itu boleh ya, karena ada 2 periwayatan bacaan ya dalam cara membaca mad jaiz munfasil, ya, seperti itu. Lanjut, mari kita bedakan hamzah dan alif, ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa ada tidak perbedaannya Ustadz antara hamzah dan alif.
Kalau hamzanya dikasih harokat sama dibaca A. Kalau alifnya dikasih harokat sama dibaca A. Nah ini ya ada setidaknya beberapa perbedaan ya. Ini secara ringkas saja disampaikan ya supaya teman-teman mendapatkan wawasannya. Tapi kalau memang harus memperdalam ya itu biasanya kami sampaikan di kelas-kelas besar seperti itu ya. Karena waktunya lebih khusus seperti itu. Pertama ada alif. Nah ya. Ini ya disebut dengan alif karena dia tanpa harokat. Tandai dulu ya. Ini nama hurufnya alif. Ya. Jika dia tidak ditambah harokat, maka dia tidak berubah nama menjadi apapun. Ya, tetap menjadi tetap menjadi alif. Kemudian alif yang ini diberikan harokat, baik itu fathah, baik itu kasroh, baik itu dhammah, ya. Maka alif itu berubah menjadi hamzah, ya. Alif itu berubah menjadi hamzah. Kenapa Ustadz? Karena dulu kisahnya ketika hamzah itu ingin baris di depan, ya kan urutan pertama adalah abatata. Kemudian hamzah ini tidak memiliki baju. Nah, jadi akhirnya minjamlah bajunya alif. Nah, maka biasa kita lihat kan ada alif, kemudian di atasnya ada hamzah. Nah, itu ceritanya. Nah, tetapi untuk menyingkat penulisan hamzahnya dihilangkan. Kemudian ditambah fathah, kasroh, baik dhammah seperti itu ya. Jadi alif kalau tidak ditambah harokat tetap dibilang alif. Apabila ditambah harokat maka berubah hakikatnya menjadi hamzah. Nah kalau yang hamzah itu gimana? Hamzah itu ya tetap hamzah seperti itu ya. Hamzah itu bentuknya seperti ini, ya bentuknya seperti ini. Dan biasanya kalau hamzah yang bentuknya seperti ini itu tidak akan kita temukan di awal kata, ya tidak akan kita temukan di awal kata. Misal Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi ditulis gini. Nah, ya, tidak ada pakai hamzah, tapi alif dulu, alif kemudian lam baru. Nah, sementara di sini ini ada hamzahnya. Ya, jadi ada sejarahnya. Sejarahnya seperti itu ya dulu ya. Coba kita lanjut. Untuk alif paham ya? Jadi kenapa disebut kemarin ada hamzah, kemudian ada alif berharokat supaya bisa teman-teman bedakan seperti itu ya. Tetapi cara bacanya tetap sama, insyaallah. Ya. Kemudian mad muttasil. Nah, kalau yang tadi mad apa namanya? Halo? Munfasil. Nah, kalau yang tadi itu mad munfasil, ya. Hukumnya apa? Hukumnya jaiz. Kalau yang sekarang namanya mad muttasil. Ya, muttasil menggunakan huruf shad. Hukumnya wajib. Maksudnya apa Ustadz? Kenapa dia dibilang wajib? Nah, di Mushaf Indonesia tajwid berwarna diberikan warna biru. Nah, ini adalah ciri-ciri biasanya ya. Biasanya di Al-Quran Indonesia diberikan warna dengan warna biru. Kenapa? Dari awal kita ketemu misalkan kok contohnya Ustadz selalu warna biru ya, seperti itu. Karena nanti misalkan teman-teman membaca dengan Al-Quran berwarna ya atau dibantu dengan warna untuk mengetahui tajwidnya, biasanya mad wajib muttasil diberikan warna dengan warna biru seperti itu. Tapi Ustaz, anak punya Al-Quran berwarna, warnanya bukan warna biru, nah, itu tidak masalah. Cuman untuk memudahkan saja ya. Nah, maka di sini ditulis biasanya diberikan warna biru seperti itu ya. Lanjut. Tanda mad wajib muttasil bisa diketahui dari segi tanda. Nah, ada berapa? Ada setidaknya dua tanda. Apabila tanda alis bertemu dengan hamzah seperti kepala ain dalam satu kata. Seperti itu ya. Dalam satu kata. Jadi kita baca Al-Qur'an, kemudian ada tanda alisnya. Kemudian ada hamzah. Maka itu pasti adalah mad wajib muttasil ya, mad wajib muttasil. Kemudian yang kedua,
bisa dilihat dari bentuk dan ketebalan tanda alis. Kok bisa Ustadz diciri-cirikan dengan ketebalan tanda alis? Nah, ya. Biasanya mad wajib ya itu tanda alisnya lebih tebal. Nih. Ini contohnya. Ya. Jadi lebih tebal ya. Coba kita lihat yang mad yang ini. Dia lebih tipis ya. Bentuk ukiran garisnya itu lebih tipis ya. Nah, kalau mad wajib muttasil dia lebih tebal seperti itu ya. Dia lebih tebal. Nanti silakan boleh dicek ya. Lanjut ya. Nah, ada dua ciri-ciri mad wajib. Kemudian mad munfasil, ya mad jaiz. Di mushaf Indonesia, tajwid berwarna diberikan warna hijau, ya. Kalau yang wajib muttasil diberikan warna biru, jika munfasil yang hukumnya jaiz diberikan warna hijau. Pertama, ciri-cirinya apabila ada tanda alis bertemu dengan alif berharokat, ya. Kenapa Ustadz? Kalau yang dia satu kata pasti dikasih hamzah. Tapi kalau yang dua kata pasti dikasih alif berharokat. Tadi yang saya jelaskan bahwa hamzah itu tidak bisa digunakan ketika memulai kata. Ya, jadi hamzah itu posisinya jika ingin bentuknya asli hamzah maka harus di belakang. Nah, ya. Maka kalau dia satu kata pasti ini posisinya di belakang. Ja. Nah, itu satu kata. Ya, ja itu apa? Artinya telah datang, ya. Laqad ja, sungguh telah datang, ya. Lanjut. Kemudian yang kedua, bisa dilihat dari bentuk dan ketebalan tanda alis lebih runcing, ya, lebih runcing atau lebih tipis. Nah, ini bentuk yang mad munfasilnya. Boleh dia lebih runcing daripada yang ini, boleh. Atau yang biru biasanya lebih bold daripada yang hijau. Nah, ya. Seperti itu. Lanjut ke bawah. Kemudian untuk mad wajib muttasil ada catatan. Mad wajib muttasil yang menyerupai mad jaiz munfasil. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Bentuknya mad munfasil, ya. Bentuknya dia beda. Maksudnya beda gimana Ustaz? Maksudnya dia sepertinya ini adalah dalam dua kata, tapi padahal satu kata. Contohnya di Quran surah Al-Maidah ayat 29. Antabu abi ismi. Tapi kan Ustadz kalau ada alis bertemu dengan alif berharokat, ya, itu adalah mad jaiz. Nah, boleh dibaca dua. Khusus yang ini adalah mad wajib, bukan mad jaiz. Ya, jadi dia harus tetap dibaca 4 sampai dengan 5 harokat. Contoh yang lain di Quran surah Al-Qasas ayat 76, ya. Latanu bil usbah. Nah, ya. Ini nanti penampilannya, ya, kalau kita lihat secara tulisannya dia seperti mad yang boleh dibaca 2 harokat. Tetapi ini sebenarnya adalah mad yang harus dibaca 4 sampai dengan 5 harokat. Adapun sebaliknya, bentuknya seperti satu kata. Padahal di sini adalah 2 kata. Contohnya di Quran surah Al-Isra ayat 49. Wa qalu a idza kunna. Ini. Dia seperti mad muttasil, ya kan? Karena apa? Karena alis bertemu dengan hamzah. Seperti itu. Ya, bertemu dengan hamzah. Kalau alis bertemu dengan hamzah, berarti dia harus dibaca 4 sampai dengan 5 harokat. Oh, berarti ini disebut dengan mad wajib. Bukan. Ya, khusus di ayat yang ini, dia bentuknya saja. Tetapi dia hukumnya
masih hukum mad jaiz. Jadi boleh nggak Ustadz kalau yang bentuk seperti ini dibaca 2 harokat? Boleh. Wa qalu aidza kunna. Nah, ya. Lanjut. Contoh yang lain di Quran surah An-Nisa ayat 143. La ilaha ula. Nah, ya. La satu kata, ila satu kata, ha satu kata. Tapi Ustadz kan sepertinya ini adalah satu kata. Nah, itu tadi dia bentuknya seperti dalam satu kata, padahal itu adalah kata-kata yang berbeda. Seperti itu ya, kata-kata yang berbeda. Allahu alam bisawab. Nah, gimana Ustadz caranya kita biar bisa mengenali ini yang satu kata, ini yang 2 kata. Nah, seperti apalagi nanti bertemu yang seperti ini. Kita baca misalkan, oh ini dia beda kata. Saya pengen baca 2 harokat. Padahal di sini adalah mat yang harus dibaca 4 sampai dengan 5 harokat. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Salah satu cara mengetahuinya adalah dengan cara kita belajar bahasa Arab seperti itu ya. Tapi sekarang kan Ustadz, saya belum pernah belajar bahasa Arab. Jadi gimana? Apakah belajar bahasa Arab dulu atau belajar ngaji dulu? Nah, sekarang kita belajar ngaji dulu ya. Nah, tidak apa-apa. Setidaknya kita sudah tahu, oh nanti ditandain. Setiap kita mau baca surah An-Nisa, nanti di ayat 143-nya hati-hati. Jangan sampai kita membaca di sana menganggap di sana adalah mad wajib, padahal di sana adalah mad jaiz ya atau mad munfasil. Nah, di halaman ini afwan. Ada pertanyaan di halaman yang ini? Halo? Ya, Pak Ustadz, boleh bertanya, Pak Ustadz. Jadi membedakannya hanya dari warnanya saja ya Pak Ustadz ya. Nah, khusus kalau warna, kalau yang Al-Qur'annya memiliki warna. Nah, tapi kalau yang tidak memiliki warna, seperti yang sudah kita bahas di halaman berikutnya, tetap menggunakan kaidah awalnya, yaitu apa? Ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah atau alif berharokat. Seperti itu. Itu tandanya, saya pernah baca itu tandanya itu seperti gandeng, enggak berjarak. Yang mana? Salah satu kata itu yang antau apa itu? Enggak kelihatan. Ini yang contoh yang pertama kiri Pak, itu yang ya itu kan ini. Oh, ini. Ya, ini kan itu tandanya kan seperti gandeng enggak terpisah itu. Jadi memang seolah-olah enggak terpisah. Ini kan dia tidak terpisah ya bentuknya. Oh, berarti ini adalah mad mutasil. Karena dia ciri-ciri mutasil itu tidak terpisah. Ya. Padahal ini adalah mad. Nah, mad apa? Mad wajib. Mad wajib. Ya, padahal di sini kalau kita lihat, oh ini terpisah. Karena ada apa? Karena di sini ada dhamma bertemu dengan waw sukun. Oke, kemudian depannya ada alif berharokat. Kan kalau kita pelajari di kaidah sebelumnya, apabila ada mad tabi'i bertemu dengan alif berharokat, maka dia adalah mad munfasil. Mad munfasil itu adalah mad yang boleh dibaca 2, boleh dibaca 4 sampai dengan 5 harokat. Nah, khusus yang ini, khusus yang bentuk yang di ayat ini hanya bentuknya saja yang menyerupai mad yang boleh dibaca 2 sampai 4 5 harokat. Padahal ini adalah bentuk yang harus dibaca 4 sampai dengan 5 harokat. Seperti itu. Ya, maksud saya itu tanda fathah dan alisnya itu nggak terpisah gitu loh, Pak Ustadz. Iya, jadi jadi itu kelihatan kan tandanya. Jadi alif dan alisnya itu kan memang seperti numpuk itu. Karena tidak berjarak, misalkan ini ada tanda alif, di sini fathah gitu ya. Iya. Karena ini mungkin ketika memasukkan fontnya ada sedikit kesalahan seperti itu. Tapi tetap nanti di Al-Quran akan berbeda insya Allah. Di sebelahnya juga kelihatan gitu Pak Ustadz. Coba sebelahnya. Nah ini ya. Antara alis dan anunya kan
Kan Ya, enggak berjarak itu malah. seperti tulisannya jadi satu gini ya. Ya, jadi itu Ah, seperti satu kata gitu. Seperti seolah-olah seperti tanda bahwa itu satu kata gitu loh Pak Ustadz, maksud saya. Apa betul? Satu Ya, kata kan? ini dia memang betul satu kata. Satu kata. Memang dia memang Ya. betul satu kata, tetapi secara kaidah yang kita pelajari dari awal, dia adalah bentuk dari dua kata. Karena apa? Ada mat tabi'i bertemu alif berharokat. Ya. Ya, maksud saya kita bisa melihat dari tandanya tadi loh, yang tidak terpisah itu loh Pak Ustadz, antara alis dan doma dan alis dan fatkanya itu kan tidak terpisah itu Pak Ustadz. Ya, Itu kan betul. menunjukkan bahwa itu satu kata gitu. Maksud Betul saya bisa. gitu. Boleh. Misalkan, oh ternyata di sini ternyata bentuknya dia eh, seperti mat yang terpisah. Tetapi kita bisa pahami walaupun kita tidak bisa belajar bahasa Arab. Oh ternyata dia berdempet seperti itu kan? Maksudnya ya. Ya betul. Itu boleh. Tetapi nanti misalkan kalau ketemu Al-Quran yang kebetulan, misalkan kebetulan dia agak terpisah, nah seperti itu ya. Nah, tapi jangan dijadikan patokan sebagai itu bahwa oh ternyata terpisah berarti dia tidak. Tapi yang paling dominan adalah kita harus belajar bahasa Arab. Baik. Allah Terima kasih. ya. Ada lagi? Pak Ustadz, izin bertanya, Ustadz. Ya. Ya, untuk sementara kan kita lagi belajar jalur Satibiyah. Kalau Ya. Majais 4 sampai 5 itu ya. Betul. Terus kalau ketika kita apa itu istilahnya tilawah, kita baca 2 harokat untuk Majaisnya, boleh nggak? Atau kita harus belajar jalur Thayyibatul Gimana? Jadi kita sekarang belajar jalur Syatibiyah. Ya. Terus? Ketika baca kan 4 atau 5 gitu ya. Betul. Terus sementara kalau untuk jalur Thayyibatun Nasr kan boleh dibaca 2 itu. Ya, kita apa harus belajar full menguasai jalur Thayyibatun Nasr dulu atau gimana? Apa langsung boleh dipraktikkan? Oh, baik. Khusus dengan pemilihan riwayat pembacaan adalah apa yang sudah kita pahami dulu. Ya, saya misalkan membaca Al-Fatihah dengan riwayat Imam Hafs jalur Syatibiyah. Ya, saya pelajari Syatibiyah terus. Maka ketika kita ingin membaca, kita baca dulu yang Syatibiyah. Misalkan tidak sengaja membaca 2 harokat misalkan. Itu tidak apa-apa, punya landasannya. Landasannya siapa yang bilang? Imam Thayyibatun Nasr tadi ya, tapi jangan sampai diganti-ganti. Misal ada mad jaiz yang pertama 2 harokat, kemudian nanti ketemu lagi 4 harokat, jangan. Tapi kalau misalkan tidak sengaja, tidak terbaca panjang, itu tidak masalah. Karena mad jaiz itu boleh 2, boleh 4, 5 harokat seperti itu. Nah, misalkan kita untuk memilih jalur itu nanti ya, nanti pembahasannya insya Allah lebih lanjut. Tetapi yang sekarang saya tekankan, kita belajar dulu di riwayat yang membaca 4 sampai dengan 5 harokat. Yang boleh baca 2 harokat nanti seperti itu. Tapi ini sebagai wawasan saja bahwa ada loh yang boleh membaca 2 harokat. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya, lanjut ya. Supaya beres modulnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian, sekarang kita bingung tadi ya, apa mutasil ya. Nah, sengaja seperti ya. Karena apa? Di sini kan kita kenal apa sih yang namanya mad wajib, apa yang namanya mad jaiz seperti itu. Ya, ada tadi mutasil ditambah wajib. Ada munfasil ditambah jaiz. Nah, sekarang kita pahami. Mad wajib mutasil artinya apa? Kita artikan setiap katanya. Mad artinya adalah pemanjang atau memanjangkan atau juga tambahan, ya. Jadi intinya mad itu adalah memanjangkan. Apa yang dipanjangkan? Suara, ya. Sebenarnya yang dipanjangkan adalah suara. Mad itu artinya adalah memanjangkan suara. Kemudian wajib
wajib itu adalah harus atau keharusan. Ya, namanya wajib yang seperti kita ketahui, salat fardu, salat wajib ya berarti harus seperti itu. Ya, wajib adalah artinya harus gitu ya. Jadi panjang bacaan harus. Nah, ya. Nah, jadi sudah kita pahami ya. Jadi kalau mad wajib berarti dia harus panjang. Kemudian muttasil. Nah, muttasil itu artinya apa? Sambung atau tersambung. Maknanya apa, Ustadz? Maknanya adalah di katanya tadi. Kalau dia disambung atau katanya menjadi satu atau dalam satu kata, berarti dia disebut dengan mad muttasil. Satu kata. Ya, contohnya apa? Contohnya misalkan nih, walau sya. Nah, ini satu kata ini. Nah, berarti dia tersambung. Berarti ini disebut dengan muttasil. Ya. Nah, mad muttasil namanya. Hukum membaca dia harus panjang adalah wajib. Jadi kalau misalkan mad wajib dibaca pendek, berdosa kah Ustadz? Nah, itu nanti lagi akan beda pembahasannya. Jika memang tidak sengaja ya Allahu a'lam bishawab. Seperti itu ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Tapi misalkan kita sudah tahu ini harus dibaca panjang 4 sampai 5 harokat, kita sengaja membacanya pendek. Nah, itu bisa membuatkan athimu ya, kata Imam Jazari itu athimu apa? Berdosa seperti itu. Kemudian lanjut ya. Tadi mad muttasil, sekarang namanya mad munfasil atau mad jaiz munfasil. Mad artinya memanjangkan. Nah, apa yang dipanjangkan? Suara. Hukum memanjangkannya adalah jaiz, ya. Kalau matnya namanya munfasil, hukum membaca panjangnya jaiz. Jadi kalau kita bertemu dengan mat munfasil, nama hukumnya pasti jaiz. Makanya dia ada dua pilihan. Boleh dibaca panjang 4 sampai dengan 5 harokat. Boleh juga dibaca 2 harokat. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri munfasil dia terpisah katanya atau berada dalam 2 kata. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Fala a'bud. Nah, ini satu kata, ini satu kata. Karena hukumnya adalah jaiz, maka dia boleh dibaca 2 harokat. Boleh juga dibaca 4 sampai dengan 5 harokat. Seperti itu ya. Allahu a'lam bissawab. Nanti contohnya misalkan ini faqala anbi'uni bi asma'. Nah, ini apa? Mad wajib ya, karena dia satu kata seperti itu. Lanjut. Kemudian ada pembagian mad munfasil. Nah, mad munfasil ya itu terbagi menjadi 2. Ada mad jaiz munfasil hakiki, ada mad jaiz munfasil hukmi ya. Yaitu mad jaiz munfasil yang hakiki ya, yaitu mad jaiz munfasil yang terdapat pada 2 kata secara tulisan dan makna terpisah seperti itu ya. Nah, ini dia seperti satu kata ya. Yang tadi seperti contoh yang di awal tadi, sepertinya oh ini satu kata. Padahal dia maknanya berbeda. Secara makna dia terpisah. Berarti dia satu kata atau 2 kata. Kalau maknanya terpisah, berarti dia dalam 2 kata. Kalau maknanya terpisah. Lanjut. Mad jaiz munfasil hukmi. Kalau yang tadi hakiki, kalau yang sekarang hukmi. Yaitu mad jaiz munfasil yang terdapat pada 2 kata yang secara tulisan dan maknanya bersambung, namun secara hukum terpisah. Contoh, ya ayyuha. Artinya apa ya ayyuha? Wahai orang-orang. Gitu ya, artinya wahai orang-orang. Tulisannya seperti menyambung. Ya, seperti menyambung, seperti jadi satu. Kemudian kalau dimaknakan dia seperti menjadi satu juga. Wahai orang-orang. Ya kan, kalau wahai saja kan tidak bisa. Orang-orang saja tidak bisa. Wahai orang-orang, seperti itu. Padahal ini adalah maknanya terpisah.
kemudian tulisannya juga terpisah. Wahai satu kata, orang-orang satu kata. Ya ayyuha itu adalah mad munfasil. Contohnya lagi misalkan ha antum. Oh, ini bentuknya Arabnya seperti satu kata padahal dia dua kata. Kalau kita lihat maknanya dia seperti satu kata padahal aslinya dia adalah dua kata. Seperti itu. Allahu alam bissawab. Ada pertanyaan sebelum kita membaca talaki atau kita membaca sama-sama Quran surah Al-Kafirun? Masih bingung, Ustaz. Masih bingung, tidak apa-apa. Berarti kalau bingung, itu berarti baik. Karena apa? Karena kita berusaha untuk memahami. Yang repot ini bingung tidak, kemudian paham tidak. Nah, itu yang kita khawatirkan ya. Nah, jadi Itu kemana berarti ini mental, nanti ya? Ustaz. Gimana? Berarti mental itu. Mental ya, tidak masuk ya, tidak lewat berarti. Masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kanan gitu ya. Nah, tidak apa-apa. Nanti boleh videonya dibaca lagi videonya. Videonya dilihat lagi, kemudian materinya dibaca lagi seperti itu ya. Nanti insya Allah ya, kata guru kami itu semua akan indah pada waktunya. Gitu ya. Semua akan indah pada waktunya insya Allah. Ya, sama. Benar itu. Kami juga ketika belajar ya sama, apa itu mak jaismul fasil hukmi, apa itu mak hakiki. Tapi sekarang karena kita sering baca, kemudian sering mempergunakan dalam bacaan Al-Quran, insya Allah dia akan paham sendiri. Insya Allah ya. Nah, insya Allah sekarang kita untuk mengakhiri daripada modul C, kita insya Allah akan sama-sama bahas latihan Quran surah Al-Kafirun. Ya. Kalau kita baca satu orang satu, cukup tidak ya waktunya? Insya Allah cukup ya. Nah, ada 14 orang insya Allah. Nah, insya Allah cukup. Coba kita mulai dari, nah nanti silakan perhatikan yang mana yang mad jaiz, yang mana mad wajib, ya, yang mana yang harus dibaca, yang mana kata yang jadi satu, mana kata yang terpisah. Ya, seperti itu. Nanti kita lihat insya Allah. Silakan dimulai dari Ibu Sulasmi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Langsung. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Coba Ibu Sulasmi, ini nama matnya apa? Mat jaiz ya? Mat jaiz. Mantap. Kalau ini? Sama mat jaiz. Alhamdulillah. Berarti sudah tahu ya. Alhamdulillah. Lanjut. Ibu Nurita Eryani, silakan. Bentar. Ya, Tad. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil, Tad. Kecil? Iya. Oh, baik. Nah, nanti saya bantu geser. Silakan. Qul ya ayyuhal kafirun. Lanjut. La a'budu ma ta'budun. Ya, bawahnya. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya. Wala ana abidum ma abadtum. Ya. Wala antum abiduna ma a'bud.
Mumtaz. Terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Baik, ini mat wa mat wajib Mad, atau mat jaiz? mad jais. Mat jaiz. Mat jaiz atau mat munfasil? Mad jais muntasil. Oh, mat jaiz. Gitu ya. Kirain mat jaiz Ustaz, bukan mat munfasil. Nah, tidak ya, tapi mat jaiz itu sama dengan mat munfasil. Ya, Masya Allah. Lanjut, Ibu Hani Tri Iswarti. Silakan. Cepat ya, langsung dibacakan supaya أعوذ terkejar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliya din. Ya, betul. Insyaallah. Alhamdulillah ya. Maaf. Yud, Bapak Heni silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'bud wala antum abidun ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, betul. Insyaallah. Bapak Iwan silakan. Boleh ya, misalkan kita mau menggunakan irama yang buat pola bana bana baununa qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Boleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Taj, Masya Allah. Ini coba Pak siapa tadi? Pak Iwan. Kalau yang ini mat apa? Mat jais Mat munfasil. jaiz. Masya Allah. Mat jaiz munfasil. Mumtaz. Lanjut, Ibu Dini. Dini Diani. Silakan. Ada? Baik, lanjut dulu ya ke Ibu Hasra. Silakan. Oh, menyimak. Masya Allah. Ibu Luciana. Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, Mumtaz. Masya Allah.
Lanjut, Ibu Mina Puspa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'abiduna ma a'bud wala ana a'bidum ma 'abadtum wala antum a'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, mumtaz, Masya Allah. Wala antum, hukumnya? Majais. Mad jaiz, mumtaz, Majais. Masya Allah. Mad jaiz atau mad munfasil? Majais munfasil. Betul ya. Untung tidak disebutin salah satu ya. Jadi mad wajib, mad munfasil atau mad jaiz, nah, berarti dua-duanya ya itu. Hati-hati jangan terjebak jebakan backman ya. Lanjut, Ibu Novida. Baik Ustaz, mohon bimbingannya. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Masya Allah, Alhamdulillah lancar ya. Tapi tadi ada sedikit keliru di mad tobi'inya ya. Nah, jangan terlalu panjang. Wala ana abidum ma'abadtum. Nah, Iya hati-hati Ustaz. ya. Iya. Alhamdulillah. Jazakallahu kasiran. Jazakillah kasiran. Lanjut, Ibu Nurita sudah? Sudah Ustaz. Oh, Ibu Sulasmi berarti. Saya awal tadi. Oh, udah di awal. Ibu Sutriyati berarti. Iya, Ustaz. Afwan ya. Jadi disebut-sebut ya. Lanjut. Ya Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, mumtaz. Alhamdulillah. Terakhir berarti Ibu Yulida. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ulangi. La a'budu ma ta'budun. Ulangi. La a'budu ma ta'budun. Ya. Wa antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum.
wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Mumtaz, alhamdulillah rabbil alamin. Ada yang belum disebut? Ada yang belum coba baca? Tadi ada Ibu Dini ya, di sudah dipanggil. Bisa membacakan atau hanya menyimak saja? Barangkali mau mencoba. Baik, alhamdulillah. Mungkin ada gangguan sinyal ya seperti itu. Nah, tadi di dalam Quran Surah Al-Kafirun kita sudah menemukan salah satu contoh daripada beberapa mad. Pertama ada mad apa? Mad mad jaiz ya, mad munfasil. Dibaca 4 sampai dengan 5 harokat. Kemudian di sini ada juga mad munfasil ya, ketika ada tanda alis bertemu dengan alif berharokat ya. Nah, di Quran Surah Al-Kafirun ada nggak tanda mad wajib muttasil? Tidak, Ustaz. Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Alhamdulillah. semua. Alhamdulillah. Berarti mad jaiz Jaiz mumma. munfasil. Alhamdulillah. Mad jaiz munfasil, yaitu mad jaiz, yaitu hukumnya jaiz. Dengan dinamai nama madnya adalah mad munfasil ya, dibaca 4 sampai dengan 5 harokat. Alhamdulillah. Sampai di sini ya untuk modul B yang sudah kita sama-sama pelajari. Dari awal kita mengenal tentang mad far'inya, jenis mad munfasil dan muttasilnya. Ya, nah mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang kemudian kita pelajari itu bisa kita praktekkan. Nah, yang seperti tadi misalkan kasusnya Ustadz, Ana masih belum paham. Nanti silakan boleh dilihat ulang ya, videonya boleh dilihat ulang, kemudian modulnya ya boleh dibaca kembali. Nah, kan sudah dikirim ya untuk PDF-nya, boleh dibaca kembali, kemudian dipelajari kembali. Nah, boleh ya sambil baca kemudian lihat video seperti itu ya, sambil kita murojaah seperti itu. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita memahaminya insyaallah ya. Nah, yang sekarang misalkan belum hafal atau belum memahaminya, jangan menyerah ya. Kalau kata guru kami itu ya, Syekh Hanafa Maulana, itu beliau pernah menyampaikan, eh, jangan pernah menyerah, karena apa? Belajar Al-Quran itu akan indah pada waktunya, seperti kata beliau ya. Jadi kita tidak bisa hari ini kita harus mutqin baca, hari ini kita harus fasih baca. Imam Jazari pun mengatakan apa? Illa riyadhatu mri'im bifaqqihi ya. Kecuali mereka-mereka itu yang sering mengulang-ulang. Maka kita jangan pernah menyerah untuk mengulang, untuk memurojaah materi kita, agar apa? Materi itu mutqin ya. Mutqin itu maksudnya apa? Kita kuasai, kita hafal ya, kemudian kita bisa mempraktekkan di dalam setiap kita membaca Al-Quran insyaallah. Itu barangkali yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Barangkali sebelum ke tes syifa ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ya, Tidak ada? silakan Bapak Ibu semua, barangkali ada yang ditanyakan sebelum diakhiri. Nah, di sini ada Itu Ibu Ustaz, Sulasmi dan Ibu mau Sutriyati. Boleh. mau nanya Ustaz, itu yang di Ya. surat An-Nisa itu yang wajib apa ya? Itu cuma satu itu apa ada di ayat surat lain Ustaz? Yang Yang mana? di An-Nisa. Yang ini. Di Anis surat saya. An-Nisa. Ya. Kan itu wajib katanya. Ini kalau ini bentuknya seperti mat apa? Mat wajib, ya kan? Bentuknya seperti mat wajib karena dia tulisan Arabnya seperti menjadi satu, ya seperti dalam satu kata nih. Ha antum ini seperti satu kata, padahal ini adalah mat dua kata. Ya, karena apa? Karena ha itu artinya sendiri, antum itu artinya sendiri. Tapi secara penulisan bahasa Arab dia seperti dalam satu kata, seperti mat muttasil, ya kan? Ciri-ciri mat muttasil kan satu kata, ciri-ciri mat jaiz kan dua kata. Nah, ini bentuknya seperti satu kata. Nah, satu kata itu kan mat wajib, padahal ini adalah mat munfasil. Dia dua kata. Bentuknya saja. Nah, tadi yang sudah disampaikan seperti itu. Apakah hanya ini Ustadz? Nah, nanti silakan banyak ya. Ya, di Quran surah Ali Imran itu ada ha antum ulai tuhibbunahum la yuhibbunakum wa la tu'minu. Nah, itu nanti
Nanti ada kita temukan di Quran surah Ali Imran. Ya ayuha, apakah cuma di Quran surah Al-Kafirun saja Ustadz? Ya tidak. Ya ayuha pasti banyak ya. Bahkan Baik, setiap Ramadan kita dengar ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, seperti itu ya. Pasti banyak yang tentang seperti ini. Allahu a'lam bishawab. baik Ustaz. Jazakillah. Ya, wa iyyakum. Cukup? Itu saja. Mungkin maksudnya apa? Hanya dua kata ini saja, Pak Ustadz. Gimana? Hanya mungkin tadi yang dimasukkan apa? Hanya dua kata ini aja yang hukumi itu. Ya ayuha sama ha. Oh, Ya, contohnya. iya, ha antum saja atau ada yang lain maksudnya. Ada yang lain, ada yang lain, misalkan nanti ada beberapa yang lain, cuman ini kita berikan salah satu contohnya saja, bentuknya seperti itu ya. Nanti ada ha antum di surah yang lain, misalkan, nah ya, mungkin nanti ada ya ayuha di surah yang lain, cuman jenis bentuk dalam penulisan bahasa Arabnya dia seperti ini, seperti itu ya. Ha antumnya Berarti ada lain. berarti Berarti buat membedakan aja kali ya. gimana? Berarti buat membedakan antara yang hukmi sama hakiki ya, cara penulisannya gitu ya. Ya, kalau yang hakiki itu secara penulisan dia menjadi apa? Secara tulisan dia seperti dua kata, padahal dia maknanya satu. Ya kan ini seperti terpisah nih. Nah, ini Iya. seperti terpisah nih, ya. Padahal dia ahaduhuma au kilahuma itu artinya adalah satu kata seperti itu, ya. Nah, dia apa? Terdapat pada dua kata secara tulisan dan makna terpisah. Satu kata. Ada lagi? Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, udah malam. Cukup ya? Insyaallah Ustaz. Nah, alhamdulillah. Baik, itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Dan Mudah-mudahan ulangi Pak Ustadz, bermanfaat. Mana? ditanya lagi. Jadi tadi kalau kita pakai jalurnya Satibia sama Toyib apa tadi? Thayyibatun Nasr. Ya, itu boleh dicampur enggak, Pak Ustadz? Nah, untuk boleh dicampur atau tidaknya itu hukumnya tidak ada yang menjelaskan boleh atau tidak. Cuman adalah sebuah aib bagi seorang pembaca Al-Quran jika ia mencampurkan qiraat riwayat bacaan di dalam satu bacaan Al-Quran. Misalkan seperti ini tadi. Qul ya ayyuhal kafirun. Saya baca 4. Kemudian la a'budu ma ta'budun. Saya baca 2. Nah, itu adalah sebagai aib ya. Jadi kalau bisa dihindari seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Cukup ya, insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya. Jika tidak ada ya harus diadakan ya, karena harus ada manfaat seperti itu ya. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Jika ada kebaikan maka datang dari Allah, jika ada kesalahan maka datang daripada diri saya sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Ustaz untuk pemaparannya pada malam hari ini. Oh, gimana Ibu Mina? Enggak, semoga ini Ustadz, Teteh juga sehat. Amin. Sampai kita ke depan. Amin. Amin. Baik nih Bapak Ibu semua, memang untuk materi pada malam hari ini sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk Sifa dan juga Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali ya di pekan depan. Oh ya, untuk karena materinya ini sudah selesai di modul B-nya, Bapak Ibu semua, jika ingin melanjutkan modulnya untuk kelasnya di pekan depan, bulan depan ya. Insya Allah nanti akan diinformasikan kembali lah seperti itu ya Bapak Ibu semua. Jadi insya Allah Bapak Ibu yang ingin bergabung kembali untuk melanjutkan modulnya untuk naik level dan materinya akan terus bertambah, boleh langsung konfirmasi ke nomor Syifa seperti itu ya Bapak Ibu semua.
Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu juga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan juga Pak Ustadz terima kasih banyak untuk atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah untuk ikhtiar belajar bersama-sama di sini untuk menimba ilmunya yang sangat bermanfaat. Mungkin itu saja Bapak Ibu semua yang dapat Syifa bantu sampaikan. Mari kita cukupkan dengan membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syifa mewakili tim Sobat Ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Teh Terima kasih Syifa. Syifa. Ya, sama-sama Bapak Ibu semua. Selamat malam dan Assalamualaikum juga Ibu-ibu selamat Bapak-bapak. Sehat beristirahat. selalu. Wabarakatuh. Amin. Sehat terus selalu Pak Ibu. Waalaikumsalam. Semoga ketemu lagi. Amin. 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 Allah Akbar.